Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan juga malam. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 PKMPB Rumpun Fisika 2022. Saya selaku ketua kelompok 3, nama saya Jidan Haikal Ramadan dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramawati dari Fisika 2022. Perkenalkan, nama saya Ferdi Azhar Mauludi dari Prodi Pendidikan Fisika 2022. Perkenalkan, nama saya Rahil Nurul Fadila dari Prodi Pendidikan Fisika 2022. Perkenalkan, nama saya Devi Rosyana Jiza dari Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas Safir Kobi dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Salwa Salsabila dari Prodi Pendidikan Fisika 2022. Perkenalkan, saya Kayla Alifaisya dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Fidira Natania Putri dari Prodi Pendidikan Fisika 2022. Perkenalkan, nama saya Maudina Rohma dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Umaira dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Rabani dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Dunar Haliza dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahla Marliani dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Fungsi BEM itu ada dua. Yang pertama fungsi umum, yang kedua fungsi individu. Fungsi umum itu untuk wadah menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa. Fungsi individu itu untuk mengerti lingkup politik di lingkungan kampus. Kalau ditanya seberapa penting lembaga eksekutif dalam lingkungan perkuliahan, itu bisa dibilang cukup penting, karena lembaga eksekutif adalah tempat mewadahi aspirasi mahasiswa dari jenjang prodi, fakultas, maupun universitas. Struktur kepengurusan di Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari koor prodi, pembina, ketua, bendahara, sekretaris, dan departemen-departemen lainnya. Dari struktur BEM di atas bisa dibilang efektif karena tersusun rapi pengurusannya dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan program kerjanya. Teman-teman, alasan kenapa Kak Catur selaku Ketua BEM membentuk Departemen Keilmiahan Kepemimpinan dan Bakat, yaitu selain untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa Prodi Fisika, Departemen Kepemimpinan dan Bakat juga dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dan juga keunggulan mahasiswa Prodi Fisika sendiri. Nah, kalau ranah kerjanya BMP Fisika, selain mereka menampung aspirasi para mahasiswa, mereka juga berfokus ke akademik, terutamanya prestasi. Karena pembina BMP Fisika juga berpesan bahwa periode sekarang harus meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa Prodi Fisika. Karena itu adalah penunjang akreditasi sebuah prodi. Ini semua dilakukan demi kesejahteraan mahasiswa dan juga kesejahteraan kampus. Program kerja BEM Prodi dan event nasional. Yang pertama ada PIF atau bisa disebut juga Pekan Ilmiah Fisika yang sudah berjalan cukup lama dan diikuti oleh 50 universitas di Indonesia. Memiliki akreditasi yang bagus. Yang kedua ada PKMPB untuk melatih kepemimpinan mahasiswa. Yang terakhir ada skema atau bisa disebut juga seminar kesehatan mental. Merupakan program kerja baru dari tahun lalu. Merupakan aspirasi dari mahasiswa Prodi Fisika. Bahwasannya kesehatan mental mahasiswa Prodi Fisika yang terombang-ambing, maka dari itu Prodi Fisika menjalankan program skema.
Baik teman-teman, jadi gini, advokasi dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah kebijakan atau kedudukan ataupun suatu program dari segala macam bentuk atau tipe institusi maupun lembaga. Namun dalam ranah mahasiswa, advokasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dirancang untuk membantu mahasiswanya itu sendiri, baik untuk penyelesaian suatu masalah ataupun sebagai pelayanan aspirasi. Gitu teman-teman. Apa sih urgensi atau yang menjadi prioritas atau fokus pada advokasi ini? Jawaban pertanyaannya yaitu urgensinya balik lagi ke definisi advokasi, yaitu untuk kepentingan mahasiswa tersebut. Urgensi dapat dilaksanakan secara kelompok dan diri sendiri. Advokasi bukan wadah kelompok, tapi lebih ke diri sendiri terhadap penyelesaian masalahnya. Untuk pertanyaan, teknik apa untuk mengadvokasikan diri sendiri dan orang lain? Dari hasil wawancara yang saya dapatkan, kesimpulannya adalah tidak ada teknik khusus untuk mengadvokasi diri sendiri maupun orang lain. Untuk mengadvokasi orang lain, kita hanya perlu memiliki niat untuk menolong sesama. Dan untuk mengadvokasi diri sendiri, kita hanya perlu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Sebenarnya, pengadvokasian itu bisa datang dari siapa saja dan untuk siapa saja. Bisa dari kelompok pada orang lain, atau dari lembaga pada orang lain, atau bisa juga dari orang ke orang lain. Namun, jika ditanya lembaga apa sih yang menaungi pengadvokasian, salah satunya adalah BEM jika di lingkungan kampus. Lalu, cara meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan ialah dengan peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti peduli pada teman yang bermasalah dan mengajaknya untuk berkomunikasi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang urgensi lembaga legislatif. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah urgensi lembaga legislatif itu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Mengapa lembaga legislatif mengawasi lembaga eksekutif? Supaya lembaga eksekutif itu tidak melenceng dari tujuan atau ADART mereka, sehingga lembaga eksekutif melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, dan lancar. Peran dan tugas dari lembaga legislatif adalah yang pertama yaitu membuat atau merancang peraturan Opmawa. Yang kedua, mengawasi proker-proker dari lembaga eksekutif agar tidak melenceng dari ADRT. Lalu ada mengawasi masuk dan keluarnya keuangan, dan terakhir yaitu angket aspirasi, yang dimana evaluasi yang dilakukan pada awal periode maupun akhir periode dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Struktur kepengurusan BLMP diantaranya itu ada ketua umum, lalu kepala BWRT yang menaungi sekretaris. Sekretaris itu tugasnya salah satunya untuk membuat proposal, kemudian ada bendahara yang mengatur keuangan, lalu ada humas sebagai penghubung eksternal dan internal, serta publikasi, lalu ada badan legislasi dan departemen komisi. Salah satu kegiatan BLMP yang berpengaruh di kehidupan kampus itu salah satu contohnya itu di prodi kimia ada minggu advokasi, yaitu di mana kegiatannya itu mewadahi aspirasi dan membuat angket. Hak interpelasi Badan Legislatif Mahasiswa adalah hak untuk menyatakan pendapat. Sebagai contoh, di saat Badan Eksekutif Mahasiswa membuat suatu kebijakan, maka Badan Legislatif Mahasiswa mempunyai hak untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Apakah kebijakan tersebut akan berjalan dengan lancar dan apakah kebijakan tersebut akan membawa perubahan dengan baik. Jadi, hak interpelasi merupakan hak menyatakan pendapat untuk setiap anggota legislatif. Kesimpulan dari pertanyaan, setelah penjelasan mengenai hak interpelasi BLMP, apa hubungan hak interpelasi dengan konstitusi? Hak interpelasi secara garis besar adalah hak untuk meminta dan menerima keterangan-keterangan dari eksekutif. Hak interpelasi sendiri menjalankan hak konstitusi
yaitu meminta keadilan dan keterangan agar jelasnya semua proses dan progres dari suatu lembaga. Sekian video dari kelompok 3 PKMPB Rumus Fisika 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.